pemasangannya itu sebenarnya yang pakai VVA maupun yang biasa itu sebenarnya sama saja. Tetapi untuk prosedur detailnya ada sedikit perbedaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Kali ini saya sedang menangani motor Yamaha Lexi 125 dengan keluhan motornya ngancing. Jadi kemarin itu motornya sempat ngancing atau ngejim karena kehabisan oli. Olinya habis, kemudian sama yang punya dikasih oli sendiri, di sela-sela akhirnya motornya mau hidup lagi. Digunakan dalam waktu sekitar 1 bulan dengan suara yang makin hari makin kasar, ngebulnya makin hari makin banyak. Puncaknya adalah sekitar beberapa hari kemarin, sekitar 3 hari kemarin tidak hidup lagi. Jadi dengan berbagai cara dia lakukan, katanya ya, kata yang punya, sudah tidak mau hidup lagi. Nah, sampai bengkel saya coba hidupkan, hidup lagi, tapi suaranya kasar. Hidupnya sebentar lalu mati lagi. Seperti ini contohnya. Tidak mau hidup lagi. Setelah saya buka kembali businya, ternyata sudah hitam sekali karena oli. Dan akhirnya motornya sudah langsung saya bongkar seperti ini. Tetapi yang punya banyak permintaan. Katanya sebisa mungkin harus seminim mungkin biayanya, jadi semurah mungkin, kemudian secepat mungkin, kemudian sebagus mungkin atau seawet mungkin. Dia minta ketiga-tiganya diborong. Saya bilang saya tidak bisa. Saya cuma bisa kerjakan ya, untuk masalah biaya saya usahakan seminimal mungkin, tapi dengan biaya yang minimal untuk resiko atau keawetannya ya berarti menurun ya kan. Nah, itu pilihan yang punya saja. Nah, seperti apa nanti hasilnya? Nah, kita bongkar dulu seperti apa kondisinya ini. Ini juga belum saya bongkar. Oke ya, seperti ini. Ini baret, sudah pasti baret. Kalau oli habis itu pastikan baret ya. Kemudian untuk pistonnya, nah di sini, ini sudah habis termakan, terkikis ya, wajar saja. Bentar, saya zoom. Nah, seperti ini. Bagaimana dia tidak bunyi kalau seperti ini? Nah, untuk masalah ngebul itu karena ring yang oli yang 2 ini dia sudah tidak bisa rapat lagi dengan yang sini. Karena kan dia sudah tidak bulat ya, seperti ini. Nah, itu. Nah, jadi rencananya dengan permintaan konsumen seperti tadi ya, minta harga yang seminim mungkin, saya berencana untuk pasang liner boring saja di sini. Awalnya saya sempat ragu karena saya pikir dia pakai radiator ya. Apakah nanti takutnya dia bocor dari arah sini, tapi ternyata setelah saya lihat ini tebal, lebih tebal dari punya Honda ya, punya Vario seperti itu ketebalannya ini. Kalau dari pengamatan saya sih lebih tebal. Silahkan dikoreksi. Nah, jadi misalkan kita ambil sebagian saja, ini masih mampu untuk menahan airnya. Kan masalah yang sering untuk motor-motor yang menggunakan radiator ini kan bocor dari kopnya seperti ini ya. Nah, tapi dengan melihat ini saya berpikir masih aman. Kemudian saya juga sudah konsultasi sama teman-teman komunitas juga yang kebetulan kerja di bengkel-bengkel Yamaha, sudah melakukan beberapa kali trik yang sama dengan yang ingin saya kerjakan. Jadi mudah-mudahan bisa awet. Nah, kita tinggal bawa ini saja ke tukang bubut. Nah, kemudian untuk kopnya ini, klepnya ini nanti kita juga akan sekir ya. Ini sudah kotor semacam ini, kita harus bersihkan. Klepnya ini ada 4 ya, 2 yang kecil ini X, 2 yang besar ini in. Nah, dilengkapi juga dengan VVA atau VVA, variable valve actuator atau actuating.
Jadi seperti ini prinsip kerjanya. Saya singgung sedikit ya untuk teman-teman yang mungkin belum paham. Oke. Nah, VVA itu fungsinya dia menyatukan dua rocker arm yang ini. Itu saja. Nah, fungsi dasarnya untuk VVA ini untuk meratakan torsi antara torsi bawah dengan yang atas itu tetap terjaga begitu. Pada saat putaran rendah ini tidak berfungsi, maka yang bekerja itu adalah rocker arm yang sebelah kiri kalau dari sini. Nah, saat VVA itu bekerja, maka dia akan terdorong ke sini. Kemudian yang bekerja adalah yang kanan. Sebenarnya ini gerakannya sama, tetapi profil yang menyentuh di dalamnya itu, profil noken as itu berbeda. Paham ya? Sehingga ini torsinya lebih digunakan untuk pada saat RPM atas. Nah, bagaimana cara dia menekan ke sini? Tentunya ini ada alatnya. Ini semacam plunger. Ini ada dua kabel, positif dan negatif. Kalau ini aktif, maka plunger ini akan mendorong asnya ini keluar ke situ. Kemudian kalau di mesin berarti ke dalam ya. Kemudian di dalam sini ini juga ada satu. Nah, ini satu itu ke sana. Kemudian yang ini baru dia menekan yang di sini begitu. Oke ya, ini cuma sepintas saja, nanti kita bisa bahas ini di lain waktu. Oke kawan-kawan, untuk labnya ini sudah saya sekir ya semuanya. Nah, ini sudah bersih semuanya, saya bersihkan, saya cuci semuanya. Semua perangkat kopnya ini sudah saya cuci, kita tinggal pasang saja. Oke, kita rakit. Nah, pertama dari klepnya. Nah, untuk klepnya ini dikasih oli sedikit. Tanyakan ya. Pakai ini aja. Untuk memudahkan pekerjaan, teman-teman bisa mengikuti seperti langkah yang saya lakukan ini. Kita pasang dulu rocker arm bagian in. Setelah templar in terpasang, kita pasang noken as dulu. Jangan lupa noken asnya dikasih pelumasan. Tekan sedikit dengan jari bagian yang ada pernya. Setelah itu baru kita pasang templar X. Pasang plat pengunci biring noken as dan pin templar. Oke kawan-kawan, ini untuk proses tanam linernya juga sudah jadi, sudah selesai. Baru saya ambil ini malam-malam ya, ini jam 8. Untuk permukaannya ini sekalian diratakan ya, karena saat tanam liner ini biasanya dia kasih sedikit ke sini. Tujuannya nanti biar
ininya yang tidak dikorbankan, biar tidak bloknya yang dikorbankan, kemudian baru diratakan begitu. Ini juga sudah halus sebenarnya, kalau kita pegang ini sudah bagus, sudah halus rapi, tapi masih ada sedikit-sedikit yang seperti ini. Saya akan tetap amplas lagi sedikit dengan amplas halus di atas kaca, kasih air sedikit seperti biasanya. Nah, kalau misalkan kita buru-buru sekali mau langsung dipasang, saya yakin ini juga sudah oke, sudah. Meskipun tadi saya bilang halus, rata, ternyata seperti ini pekerjaan tukang bubutnya. Dari sini tidak ada bekas atau jejak mata potongnya, jadi dia dibersihkan sekitar sini saja, tetapi yang dari samping-samping ini tidak. Dan setelah saya amplas beberapa saat, ini tidak termakan sama sekali. Nah, berarti kan cekungan. Nah, yang termakan samping-sampingnya saja sini. Oke, untungnya saya periksa ulang ya. Nah, ini sedikit termakan oleh amplas, tetapi yang sebelah sini hampir belum termakan sama sekali. Kalian bisa lihat ini masih ada bekasnya, mata potongnya seperti ini. Jadi mau tidak mau kita harus tetap ratakan, rata harus termakan semua, maksudnya bisa halus semua ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini rata halus begitu. Kita lanjutkan lagi. Oke teman-teman, ini sudah selesai saya amplas, sudah rata semuanya ya. Jadi baik yang luar maupun yang dalam ini sudah termakan oleh amplas, kemudian sudah saya haluskan juga. Tetapi mungkin teman-teman melihat yang di sini masih ada sedikit garis yang belum habis betul. Nah, garisnya sifatnya putus-putus sehingga tidak memberikan akses air radiator ini masuk ke dalam ruang bakar maupun pembakaran itu bisa menerobos keluar dan masuk ke saluran pendinginan. Jadi ini bisa kita abaikan saja, kita anggap saja sudah rata, tidak bermasalah. Tetapi karena kita sudah melakukan pengamplasan meskipun sedikit, tidak ada salahnya teman-teman perhatikan juga pindowel atau bos baut tusuk satenya yang ini, yang seperti ini. Nah, kadang-kadang ada kesalahan karena kita sudah mengikis, mengurangi ini kemudian mengurangi itu. Di kasus-kasus yang lain justru pindowelnya ini bisa mengganjal, jadi tidak rapat lagi meskipun sudah dikasih packingnya itu tidak rapat begitu, paham ya? Nah, kita bisa coba saja dengan cara seperti ini. Nah, ini sekedar antisipasi ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman lihat ini rapat ya, rapat betul, apalagi kalau dikasih packing nanti akan seginilah, sedikit lah. Nah, berarti untuk pin dowelnya atau bos baut tusuk sate ini tidak ada masalah, jadi tidak mengganjal. Nah, karena saya sering temukan beberapa kasus karena ini dikikis, maksudnya sudah melengkung kemudian diratakan dibawa ke tukang bubut, itu kan biasanya lebih lumayan banyak ya. Kemudian yang sebelah sini juga lumayan banyak, jadi tidak diperhatikan untuk pin dowelnya ini, makanya dia justru mengganjal sehingga saat dipasang packing dia tetap ada kurang rapat begitu, jadi penekanannya kurang sehingga tetap bocor lagi. Tapi yang seperti ini sudah bagus. Oke, ini rapat, kita bisa langsung rakit saja. Nah, kemudian untuk pistonnya saya menggunakan piston punya Seon standar ya, tetapi mereknya NPP. Kenapa saya pilih NPP? Ya alasannya seperti di awal video, mencari harga yang paling minim. Tapi ternyata harganya ini pun agak mahal, dengan bentuk yang paling mirip dengan yang aslinya. Nah, ini kemarin yang sudah rusak, ukuran diameter 52 mili. Nah, kita lihat seperti ini bentuknya, mirip sekali. Nah, yang beda itu cowakan pada tempat klepnya. Jadi karena di Seon itu kan klepnya cuma dua, atas bawah, jadi cowakannya di tengah. Tapi kalau ini
untuk mengikuti, jadi dibubut ulang, dibikinkan. Oke, kita coba seperti apa ukurannya, ketinggiannya, kita lihat saja. Nah, untuk ketinggian ini sedikit lebih tinggi, tapi cuma sedikit saja. Untuk alur-alur dari ring-ringnya juga hampir sama. Nah, sebenarnya banyak teman-teman yang menyarankan untuk menggunakan piston NMAX biar size-nya lebih nambah begitu kan. Tapi nanti kita akan kesulitan untuk pemasangan dalam kategori standar. Jadi saat kita sudah pasang, size-nya akan nambah. Berarti sistem injeksi ini akan sangat kekurangan BBM. Nah, dalam keadaan seperti itu, kalau kita tidak ada perubahan dalam sistem injeksi, kita kesusahan. Biasanya itu minimal kita juga harus ganti injektornya. Nah, karena ini tujuan awal saya untuk meminimalkan biaya ya, kalau seperti itu nanti tidak jadi minimal. Nanti yang punya malah sakit lagi. Oke, kita bisa rakit. Oke kawan-kawan, ini untuk pekerjaan yang tadi malam sudah sampai di sini ya. Sudah kita rakit hampir full semuanya. Tinggal penutupnya ini saja. Untuk klepnya sudah saya setel juga celahnya. Ini posisinya sudah top. Untuk in saya bikin 0,10, untuk X nya 0,25, plus minus 0,02 mm ya. Teman-teman mungkin ada yang sudah terbiasa untuk setel klep tanpa menggunakan alat ukur. Tetapi kalau sudah yang pakai double klep seperti ini akan lebih bagus kalau kita tetap mengukurnya biar lebih akurat, lebih terjaga kompresinya, lebih pas begitu. Kita tinggal pasang penutupnya, kemudian kita satukan dengan rangkanya. Untuk volume olinya ini 900 ml ya, tapi saya punyanya cuma 800, jadi saya buka 2 botol. Satu nanti kita ambil 100 ml aja. Oke kawan-kawan, ini untuk mesinnya sudah saya pasang, sudah selesai, bahkan sudah sempat saya hidupkan. Coba kita hidupkan lagi ya. Teman-teman bisa dengar cetak begitu ya. Nah, suara klik, suara tik, nah, cetik begitu. Itu adalah solenoid di sini yang sedang mendorong dari plunyernya itu. Oke ya, jadi teman-teman untuk putaran stasionernya suara seperti ini ya, sangat berbeda jauh dengan yang kemarin. Oke, saya matikan saja. Jadi masih ada ngebulnya sedikit-sedikit, tetapi itu dari knalpot, karena knalpotnya tadi basah ya, di dalam sini basah sekali. Kemudian dari yang arah sana pun basah. Saya cuma bisa bersihkan ala kadarnya, tetapi untuk bersih keseluruhan sampai asapnya bisa hilang, itu nunggu dia memang terbakar semua ya, sisa-sisa olinya itu.
Nah, jadi ini sudah selesai, kita tinggal inrayan sebentar, kita pasang bodinya full, kemudian sudah bisa diambil sama yang punya. Besok lebaran sudah bisa dipakai. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.